Halo semua, selamat datang di channel Andika. Di sini kita akan belajar mengenai pembuatan video interaktif untuk pembelajaran. Untuk itu, stay tune and let's go. Oke, langsung saja kita mulai. Aplikasi yang pertama yang wajib kalian punya adalah CapCut dan Canva. Kedua aplikasi ini sangat berguna untuk hal pengeditan, terutama video dan foto. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah elemen-elemen yang teman-teman bisa dapatkan di YouTube. Untuk linknya sudah aku cantumin di bawah ini. Selanjutnya, setelah elemen-elemen tersebut terkumpul, langsung saja kita masuk ke aplikasi CapCut untuk mengedit video. Oke, yang pertama teman-teman buka aplikasi CapCut, lalu pilih proyek baru. Lalu pilih foto untuk bagian background. Setelah itu, klik menu overlay, terus tambahkan overlay. Selanjutnya bisa pilih elemen pendukung yang sudah teman-teman siapkan, lalu klik tambahkan. Setelah elemen tersebut ditambahkan, teman-teman bisa menghapus latar hijau tersebut dengan cara menggeser ke sebelah kanan bagian menu hapus latar belakang, lalu pilih kunci chroma. Selanjutnya teman-teman bisa pilih warna untuk warna apa yang akan teman-teman hapus, lalu besarkan intensitasnya menjadi 100 agar warna tersebut hilang dalam media. Setelah itu teman-teman bisa langsung pilih menu teks dan tambahkan teks untuk tulisan, lalu tuliskan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan tulisan pajak karena materi yang akan saya bawakan adalah pajak. Setelah elemen teks sudah ditampilkan dalam layar, selanjutnya teman-teman bisa menyesuaikan elemen guru dalam video tersebut. Karena video elemen guru tersebut sangat pendek, maka teman-teman bisa memperpanjang durasinya dengan cara klik elemen tersebut, geser ke kanan, pilih menu duplicate, lalu duplicate elemen tersebut. Langkah selanjutnya dalam pembuatan media ini, teman-teman bisa buka aplikasi Canva untuk menambahkan media atau presentasi yang akan teman-teman bawakan. Selanjutnya, teman-teman bisa klik tambah untuk menambahkan media, lalu pilih media yang akan ditambahkan. Setelah media tersebut berada di layar, teman-teman bisa langsung klik teks untuk menambahkan teks. Setelah teks tersebut sudah ditulis semuanya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan font sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Tambahkan slide lainnya untuk materi selanjutnya. Setelah semua materi tertulis dalam media tersebut, teman-teman bisa langsung mengunduhnya melalui tab menu unduh. Setelah itu, media tersebut akan tersimpan secara langsung ke perangkat teman-teman semua. Selanjutnya, teman-teman bisa kembali ke aplikasi CapCut untuk menambahkan media yang sudah dibuat dalam aplikasi Canva. Untuk menambahkan, teman-teman bisa klik menu tambah, lalu tambahkan media yang udah disiapkan tadi. Setelah medianya ditambahkan, teman-teman bisa langsung menambahkan efek suara ataupun background yang akan digunakan dalam presentasi video interaktif tersebut. Cara menambahkan background, teman-teman bisa klik menu audio, dilanjut dengan klik menu ekstrak karena audio sudah kami siapkan di perangkat. Setelah itu pilih video yang mengandung audio di dalam pemilihan background tersebut. Setelah itu klik tambahkan, lalu sesuaikan audio tersebut sesuai keinginan teman-teman semua. Setelah semuanya sudah beres, teman-teman bisa lanjutkan mengedit untuk menyiapkan transisi maupun lainnya. Setelah semuanya sudah siap, teman-teman bisa langsung pilih klik menu ekspor, lalu video tersebut akan otomatis terekspor ke perangkat teman-teman semua. Setelah itu, mari kita lihat hasil video yang telah saya buat. Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran ekonomi bareng Pak Dika. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pajak. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pajak? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, langsung saja mari kita bahas tentang pajak. Nah, kira-kira apa itu pajak?
Pajak merupakan bentuk serta peranan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tindakan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi beberapa poin yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas adalah: 1. Iuran wajib pada negara. 2. Bersifat memaksa. 3. Dipungut berdasarkan undang-undang. 4. Tidak mendapat balas jasa. Dan 5. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Nah, setelah tadi mengetahui pengertian dari pajak, kira-kira apa sih fungsi dari pajak? Jadi, pajak memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulator. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribution. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan gaji ASN. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau regulate. Jadi, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur ini contohnya adalah: 1. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri seperti pemberian pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya pajak barang ekspor 0%. Dan yang keempat, pajak untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Lalu, fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi pemerataan atau distribution. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang fungsi pajak, lalu kira-kira apa manfaat pajak? Oke, manfaat pajak yang pertama adalah sebagai belanja pegawai meliputi ASN, polisi, dan TNI. Yang kedua, sebagai pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi, pertanian, dan pasar. Ketiga, sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Yang kelima, membayar utang negara. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dan yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai tarif pajak. Nah, jadi tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi pajak pribadi maupun pajak badan. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif pajak proporsional atau sebanding. Yang kedua ada tarif pajak tetap. Yang ketiga ada tarif pajak degresi atau menurun. Yang keempat ada tarif pajak progresif atau naik. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tarif pajak proporsional atau sebanding. Jadi tarif pajak proporsional merupakan tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaannya. Nah, jadi berapapun pendapatan kena pajak atau PKP-nya, maka tarifnya tetap sama. Contohnya adalah 10%. Selanjutnya yang kedua ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang setiap dasar pengenaan pajak atau jumlah besar pajaknya dibayarkan adalah sama. Jadi misalkan pendapatan kena pajaknya 50 juta dan besar pajaknya adalah 15 juta. Lalu misalkan PKP-nya 75 juta, besar pajaknya tetap 15 juta. Jadi berapapun PKP-nya, maka besar pajaknya tetap sama. Selanjutnya ada tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif adalah tarif pengenaan yang menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Jadi semakin tinggi PKP, maka tarif pajak akan semakin kecil. Contohnya, PKP 50 juta, tarif pajaknya 30%. PKP 75 juta, tarif pajaknya 20%, dan seterusnya. Tarif pajak yang terakhir adalah tarif progresif atau naik. Progresif ini merupakan kebalikan dari degresif. Kalau tadi degresif, semakin tinggi pajak PKP-nya, maka tarifnya semakin kecil. Sedangkan kalau progresif, semakin tinggi PKP-nya, maka tarif pajaknya semakin besar. Contohnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jadi, jenis pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sasaran atau objeknya, yang ketiga berdasarkan siapa yang memungut. Untuk yang pertama, berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Selanjutnya ada berdasarkan sasaran atau objeknya. Pajak dibagi menjadi 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pemungutan berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya jenis yang ketiga ada pajak berdasarkan siapa yang memungut. Siapa yang dibandingkan menjadi 2. Yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Yang pertama pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame.
Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita telah membahas terkait dengan pajak. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal di link berikut ini. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Oke, sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk video tadi terlalu cepat. Saya taruh link di deskripsi di bawah ini. Untuk itu, jangan lupa ditonton dan di-subscribe. Sekian pemaparan dari saya. Andika Setiawan, NIM C1L023034, pamit undur diri, and see you di semester selanjutnya. Bye!